Bayangkan, jika dunia padat manusia, alam semakin hancur dan stok makanan juga semakin langka. Komunitas-komunitas akan saling berperang untuk merebutkan sumber daya. Ini bukan sebuah cerita science fiction, tapi potret masa depan kita jika kita abai dengan satu isu ini, yaitu mengenai overpopulation. Population will stop growing at the end of this century and will level out somewhere between 10 billion and 11 billion. It's just that we're alive right now, right in the middle of this revolution. Global warming, rusaknya lingkungan, dan juga climate change, ya penyebab utamanya itu karena satu, overpopulasi. Manusia ini terlalu banyak. Saat ini tuh populasi manusia sudah mencapai 8,2 miliar jiwa. Dan menurut PBB, pada tahun 2050 nanti kita akan menyentuh angka hampir 10 miliar jiwa. Dan ini gila banget. Kalian bisa lihat deh data di sini. Sudah berabad-abad manusia tinggal di bumi. Populasi manusia baru mulai melesat secara eksponensial dimulai dari 2 abad terakhir ini. Pertama kalinya manusia mencapai populasi 1 miliarnya adalah pada era revolusi industri. Karena di saat itu ilmu kedokteran dan juga sanitasi modern berperan sangat besar dalam mengurangi angka kematian pada manusia. Namun, saat itu belum ada cara yang bisa diandalkan untuk mengurangi kesuburan reproduksi manusia itu sendiri. Sampai tahun 1960 saat alat kontrasepsi modern pertama kali ditemukan. Nah, barulah di situ bisa terkontrol dikit-dikit. Jadi, diperlukan waktu 123 tahun untuk manusia mencapai 2 miliar jiwa. Nah, kemudian 32 tahun untuk mencapai 3 miliar jiwa. Dan kemudian untuk mencapai 8,2 miliar jiwa adalah dari tahun 1999 sampai saat ini. Jadi hanya dalam kurun waktu 2,5 abad, manusia itu diperkirakan bisa tumbuh hingga 10 miliar dan membuat sesak seluruh ekosistem di muka bumi. Nah, bahkan Stephen Hawking pernah menyatakan bahwa manusia itu tidak bisa bertahan hidup di bumi lebih dari 100 tahun ke depan jika populasi terus meningkat tanpa adanya kendali. Lalu muncul satu pertanyaan besar, kalau jumlah manusia di bumi ini terus bertambah dan setiap manusia butuh yang namanya makan, apakah bumi kita ini sanggup untuk memberi makan seluruh umat manusia? Nah, disinilah kita mulai masuk kepada isu yang lebih besar dan lebih nyata, yaitu mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kebutuhan primer manusia dalam menjalani hidupnya. Ya, karena ketika populasi bertambah, sementara sumber daya kita juga terbatas dan alam semakin rusak, yang jadi taruhannya bukan cuma piring makan kita hari ini, tapi juga masa depan seluruh peradaban. Karena kita abai tentang ketahanan pangan, ya ini bisa memicu sebuah kiamat global bagi umat manusia. Menurut perhitungan Edward O. Wilson, seorang ilmuwan sosiobiologi yang menjelaskan dalam bukunya yaitu berjudul The Future of Life, dia berpendapat jika memang ya ada kesepakatan di mana manusia setuju untuk menjadi vegetarian, maka hasil pertanian yang ada di bumi ini hanya dapat menghidupi sekitar 10 miliar orang saja. Dan ini gila banget. Bahkan menurut Global Footprint Network ya, saat ini kita tuh sudah menggunakan sumber daya hampir 2 kali lipat lebih cepat daripada kemampuan sumber daya tersebut untuk beregenerasi. Jika kita tetap pada lintasan populasi dan konsumsi yang kayak gini, maka kita akan membutuhkan mungkin 3 planet bumi pada tahun 2050 untuk memenuhi kebutuhan kita tanpa harus merusak alam. Saat populasi melonjak, otomatis permintaan pangan pun ikut meroket. Nah, permintaan naik, maka harga ikut lambung juga. Tapi sialnya nih, lahan pertanian kita tuh malah justru makin menyempit karena tergeser oleh industri beton, rumah, dan juga perkotaan. Belum lagi juga kualitas tanah kita tuh yang semakin beracun karena hasil dari pestisida, insektisida, dan juga limbah pertanian. Air bersih pun ikut kena imbas juga ternyata. Polusi dari industri ini tuh menyelinap sampai ke sumber air masyarakat. Padahal menurut perhitungan, satu orang manusia atau individu itu butuh rata-rata 75 liter air setiap hari untuk dia minum, mandi, nyuci, bahkan posting video pun kita membutuhkan air. Dan ini kacau banget. Di tengah tantangan ketersediaan pangan, pola konsumsi masyarakat juga belum menunjukkan keberagaman yang sehat. Mayoritas masyarakat Indonesia itu masih sangat bergantung pada satu sumber karbohidrat utama, yaitu beras.
Alhasil pertanian kita juga menjadi sangat monokultural gitu. Padahal kita tuh punya banyak sekali loh pilihan pangan lokal. Nah, ketergantungan inilah yang sangat beresiko karena jika pasokan beras terganggu akibat gagal panen atau krisis iklim, jutaan orang Indonesia bisa langsung terdampak. Terus juga sebagian masyarakat khususnya kelas menengah ke atas dan juga perusahaan-perusahaan F&B, mereka tuh malah membuang makanan sebanyak 48 juta ton per tahun. Ini kacau banget. Di saat banyak saudara kita yang ada di bawah garis kemiskinan itu kesulitan untuk memperoleh satu piring nasi, mereka tidak demikian. Itu merupakan sebuah kesenjangan sosial yang amat parah. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas semuanya? Ya, jawabannya adalah kita semua. Ya, seluruh lapisan bangsa Indonesia harus dan sangat. Masyarakat harus mulai sadar gitu bahwa setiap nasi yang kita buang, setiap makanan yang mubazir adalah bagian dari krisis itu sendiri. Jadi semakin kita tidak peduli akan substansi dari ketahanan pangan, semakin dekat umat manusia akan kehancuran peradabannya. Maka langkah-langkah kecil yang sangat berarti dan bisa kita lakukan harus segera terrealisasikan. Seperti yang paling mudah adalah dengan menghabiskan makanan. Kita saat makan ya harus disesuaikan juga porsinya. Jangan sampai makanan kita itu terbuang gitu aja. Karena di era modern ini ya, jujur, selain banyak orang yang meninggal karena kelaparan, tetapi juga banyak orang yang meninggal karena kebanyakan makan. Kemudian juga kita bisa memulai untuk menanam yang namanya tanaman sendiri gitu. Seperti sayur-sayuran atau buah-buahan untuk mengurangi konsumsi pasar. Selanjutnya pilihlah produk-produk pangan kemasan yang berkualitas, bergizi dan pastinya halal ya bagi yang muslim. Nah, kemudian juga adalah dengan hemat dalam konsumsi. Nah, seperti masak makanan sendiri, itu juga harus dipertimbangkan tuh bahan pangannya bagaimana gitu ya, kantongnya bagaimana, gizi dan juga kebersihan pangannya. Ayam pakai bumbu healthy wrap buat diet, garamnya Himalaya, minyaknya minyak wijen. Jadi di sini hemat tuh bukan berarti kita pelit ya, tapi bijak. Dan yang terakhir adalah membuat edukasi konsumsi yang cerdas di sosial media ya, kayak video ini gitu, kampanye anti food waste juga dan gerakan redistribusi seperti kayak donasi gitulah. Kemudian apakah semuanya itu hanya tanggung jawab masyarakat? Ya tentu tidak. Pemerintah juga di sini punya PR yang sangat-sangat besar. Karena krisis pangan bukan cuma soal dapur rumah tangga aja, tapi ini soal sistem, soal kebijakan, soal arah pembangunan. Nah, mengapa masih banyak gitu lahan subur dan alam yang indah dialihfungsikan jadi kawasan industri dan juga properti mewah? Mengapa akses petani terhadap pupuk dan bibit itu masih sulit? Padahal mereka juga merupakan ujung tombak bagi ketahanan pangan kita. Pemerintah tuh harus banget berhenti memanjakan para investor besar yang mengeksploitasi sumber daya tanpa memikirkan dampak berlanjutnya. Jadi di sini diperlukan kebijakan yang pro terhadap rakyat, pro terhadap petani, dan pro terhadap lingkungan. Bukan sekedar jargon ketahanan pangan di atas kertas, tapi nihil di lapangan. Nah, di sini pemerintah tuh harus yang pertama memberikan subsidi pertanian yang adil dan juga tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pertanian lokal berbasis komunitas, bukan hanya sekedar korporasi besar. Nah, di sini juga pemerintah harus memberikan intensif bagi para petani agar para petani ini bisa sejahtera dan juga merubah paradigma masyarakat, khususnya para generasi muda akan profesi petani ini. Jadi kedepannya profesi pertanian ini ya di bidang pertanian ini akan mudah digemari oleh kalangan muda dan ya, ketahanan pangan kita tetap akan stabil. Nah, yang ketiga adalah mengontrol distribusi pangan agar tidak dikuasai oleh oligopoli yang mematikan harga pasar. Karena gini kawan, sekarang ini tuh banyak banget gitu di sektor pertanian Indonesia itu yang namanya tengkulak. Nah, itu sangat meresahkan sekali ya. Dan di sini ya pemerintah harus berperan penting
Keempat adalah memajukan sektor inovasi, ya, kayak rekayasa genetika dan rekayasa pangan, agar pangan itu bisa lebih efektif. Jadi nanti infrastruktur pangan itu tidak mengorbankan ekosistem, sehingga ekspansi lahan pertanian itu bisa dapat ditekan. Yang kelima adalah mengintegrasikan edukasi pangan dalam kurikulum dan media nasional. What we do between now and 2050 with education, with economic growth, with health and nutrition. Nah, seperti pada mata kuliah ketahanan pangan ini, jadi harus dimasifkan untuk dipelajari oleh seluruh kampus di Indonesia. Jadi bukan hanya sebagai mata kuliah khusus pada kampus-kampus tertentu saja. Sebenarnya seharusnya seluruh Indonesia juga harus memahami tentang ketahanan pangan ini. Karena kalau negara di sini tidak hadir kepada rakyatnya, rakyat juga tidak bergotong royong membantu negara, maka kelaparan dan ketidakadilan sosial bisa tumbuh di dalam negeri ini. Ini jadi refleksi kita bersama ya teman-teman, bahwa overpopulasi hanya pemicu, tapi krisis sebenarnya adalah ketidaksiapan kita. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita akan terus abai dan mempercepat peperangan, perebutan wilayah, pertarungan egoisme antar manusia, dan kiamat bagi lingkungan? Maka dari itu ya pilihan kita ya harus mulai sadar, bertindak untuk merubah bumi ini. Oke, jadi semua ini bukan sekedar statistik belaka ya, tapi ini soal hak dasar setiap manusia untuk makan. Kalau kamu punya makanan lebih, bagikan ke manusia atau mungkin ya ke makhluk hidup lain, jangan dibuang. Kalau kamu punya suara, ya dorong negara agar sadar dalam membuat suatu kebijakan. Karena ketahanan pangan merupakan wajah dari sila kelima Pancasila kita yang hidup di jiwa bangsa ini. Terima kasih yang udah nonton. Pusing juga ya kalau ngomongin overpopulasi kayak gini. Apa perlu telepon Thanos kali ya?